Kita ini berjuang lillahi ta'ala. Berjuang untuk iqamatu syariah, iqamatu dinillah, menyebarkan agama Allah lillahi ta'ala. Kemudian kita berada di negeri yang menurut ulama ini namanya wilayah Islam. Ini namanya wilayah Islam. Dengan tanda minimal adalah apa, Bu? Adanya nampaknya syiar Islam. Kemudian adanya nampaknya syiar Islam yang buktinya adalah azan, azan, terus sholat jamaah, terus Jum'ah paling tidak tambah lagi riyojo, tambah riyojo. Itu dan dihuni oleh kaum muslimin. Kemudian tambah lagi dulu bekas kesultanan Islam. Jadi kalau menurut kajian ulama Israel itu milik Islam. Israel itu negara Islam karena dulu punya bagian daripada wilayah Islamnya, gitu. Jadi meskipun diganti orang lain tetap sertifikatnya itu milik umat Islam kan gitu. Oke. Nah, tapi ada pendapat yang keras, yaitu pendapat Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf dan Muhammad itu mirip itu adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Yaitu negara dibilang Darul Islam atau Darul Kufri, negeri Islam atau negeri kafir, tergantung kepada hukumnya, gitu. Kalau hukumnya hukum Islam, ya namanya negara Islam. Kalau hukumnya hukum kafir, namanya hukum kafir. Tapi karena kita ini umumnya madhab Syafi'i, bagusnya mengikut pendapat madhab Syafi'i. Kalau enggak nanti benturan antara kaum muslimin. Yang benturan antara kaum muslimin itu adalah haram, katakan. Oke, lanjut. Jadi bagaimana kita berjuang ke depan, yaitu membangun negeri ini berdasarkan syariah, karena ini milik kaum muslimin. Ini namanya wilayah Islam dan milik kaum muslimin turun temurun. Kenapa turun temurun? Karena ini dimulai sejak sejak zaman kesultanan, gitu. Nah, kemudian sekarang supaya tidak benturan dengan salafi, teman-teman salafi, ustaz salafi. Memang dua-duanya ada hadisnya. Bahwa pemimpin itu dianggap muslim yang paling tanda minimal apa? Sholat. Tanda minimal sholat. Jadi asal sudah sholat itu sudah dianggap pemimpin muslim ini. Pemimpin muslim. Maka saya baca-baca dalam literaturnya teman-teman NU atau teman-teman Syafi'iyah. Indonesia ini dulu kesultanannya dulu adalah negara Islam atau Darul Islam. Maka sampai sekarang berarti harus Darul Islam. Terus ada pertanyaan gitu, loh, tapi kan ada sebagian yang nak muslim seperti Bali, seperti kan tidak muslim. Nah, dulu kan kesultanan kan sepotong. Ini Banten, ini Yogyakarta, Kartosuro, Pajang, kemudian Ternate, Tidore, kemudian Samudra Pasir dan lainnya kan sepotong. Nah, kemudian tapi kan sekarang sudah utuh. Sedang dalam utuh tadi kan ada Bali, masih dibilang wilayah Islam atau Darul Islam, dia nyebutnya gampang aja. Pemimpinnya kan sholat. Pemimpinnya kan muslim. Nah, berarti milik kaum muslimin. Jadi berdasarkan wilayah dulu sama pemimpinnya muslim. Memang hadisnya suatu negeri muslim yang pemimpinnya muslim tidak boleh dilawan. Indikasi paling minimal masollu, selama sholat. Tapi yang di buku kelihatannya buku Ikhwan Muslimin, dan itu juga ada hadisnya di buku Said Hawa, buku Said Hawa, nama bukunya Al-Islam dalam Al-Khilafah, dalam taatilah pemimpin meskipun diangkat pemimpin kepadamu budak dari Habasa, kepalanya brocel seperti kismis, ma'aqama fikum kitaballah, selama menegakkan Quran. Nah, gitu. Nah, maka sebagian kaum muslimin baru ditaati kalau menegakkan Quran. Sebagian yang satu lagi, asal sholat itu ulil amri kan katanya. Ya seolah-olah dua-duanya ada hadisnya pripun. Dua-duanya ada hadisnya, tapi nyimpulkannya benten-benten. Jadi berarti minimal asal sholat itu pemimpin muslim. Maka dilurus-luruskan sampai supaya jadi tenanan kan gitu. Tapi yang idealnya di samping muslim, menegakkan syariat, di samping sholat menegakkan syariat. Nah,
Wilayah Islam itu tanda minimalnya adalah syiar Islamnya nampak. Tanda idealnya adalah hukum Islam tegak. Nah kita berada di tengah-tengah itu. Nah, udah di tengah-tengah nanti digoyang-goyang ras itu malah syiarnya hilang pripun nanti. Jadi kita ini sudah lumayan. Orangnya sudah sholat itu lumayan. Nanti kalau digoyang-goyang terus ganti orang tidak sholat kan tambah gawat. Nah jadi kita berada di suasana seperti itu, maka bagaimana? Sabar. Tadi dulu kita angkat dulu ayat. Yang pertama, ini bersifat umum, menunjukkan bahwa sabar di atas kebenaran itu adalah kepentingan selama-lamanya. Nah, dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berarti 2 poin penting. Hidup mesti benar, nah gitu. Kalau kemudian yang kedua, hidup mesti sabar dalam kebenaran.